Halo semua, kali ini kita mau ngobrolin soal kebebasan finansial. Tapi ini bukan soal mimpi-mimpi yang jauh di angan-angan ya. Ini soal tujuan yang beneran bisa kita capai. Dan pemandu kita kali ini adalah orang yang pastinya udah kalian kenal banget. Nah, pasti banyak dari kita yang mikir kayak gini kan, apalagi yang masih muda. Ah, pensiun mah nanti aja, masih lama. Padahal, pemikiran kayak gini tuh bisa jadi jebakan loh. Dan Raditya Dika udah nunjukin gimana caranya kita bisa lolos dari jebakan itu, bahkan dari sejak awal. Jadi, siapa sih pemandu kita? Bukan seorang pakar keuangan yang kaku atau serius banget, tapi seorang kreator, penulis, komedian, sutradara yang nemuin jalurnya sendiri menuju kebebasan finansial. Dan justru ini yang bikin cara dia tuh jadi menarik banget dan relevan buat kita. Nah, ini dia filosofi utamanya, dan ini penting banget. Raditya Dika tuh kayak nantang mitos umum yang bilang kalau investasi itu jalan pintas buat jadi kaya. Menurut dia, bukan itu tujuannya. Investasi itu punya tujuan yang jauh lebih mulia, yaitu buat ngebeli kembali aset kita yang paling berharga, yang nggak bisa digantiin, yaitu waktu. Oke, kita bedah lebih dalam ya. Pelajaran besar pertama dari Raditya itu adalah soal mengubah tujuan kita. Fokusnya itu bukan cuma numpukin duit sebanyak-banyaknya, tapi sesuatu yang lebih dari itu. Inilah yang dia sebut sebagai kekayaan waktu atau time wealth. Coba bayangin deh, sebuah kondisi di mana mesin uang kamu, yaitu aset-aset kamu, udah kerja keras buat kamu. Jadi, saat pendapatan pasif kamu udah cukup buat bayar semua kebutuhan hidup, kamu tuh nggak lagi harus kerja. Kamu memilih untuk kerja atau ngelakuin apapun yang kamu suka. Nah, itulah kemerdekaan yang sesungguhnya. Oke, konsepnya keren. Tapi gimana caranya kita ngubah ide kekayaan waktu ini jadi sebuah angka yang jelas? Angka yang bisa kita kejar gitu loh. Nah, disinilah sebuah aturan yang simple tapi powerful banget masuk ke dalam permainan. Nah, ini dia senjatanya. Aturan 4%. Konsep ini udah dikenal Raditya Dika dari sejak dia kuliah. Intinya tuh simpel banget, ketika kamu udah bisa hidup nyaman, cuma dengan ngambil 4% dari total portofolio investasi kamu setiap tahunnya, selamat, kamu udah bebas secara finansial. Uang pokok investasi kamu bakal tetap utuh, bahkan bisa terus tumbuh ngelawan inflasi. Cara ngitungnya? Gampang banget, cuma 3 langkah. Pertama, kamu harus tahu dulu berapa total pengeluaran kamu dalam setahun. Harus jujur ya. Kedua, angka tadi kamu kalikan 25. Dan yang ketiga, voila, itulah angka ajaib kamu. Itulah target dana pensiun yang perlu kamu kejar. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh ya. Katakanlah pengeluaran tahunan kamu itu 100 juta rupiah. Oke, 100 juta dikali 25, hasilnya adalah 2,5 miliar rupiah. Dengan uang sebanyak itu diinvestasikan, kamu bisa narik 100 juta setiap tahunnya, yaitu 4%-nya, buat biaya hidup, dan kamu udah bebas. Ya, tapi dapat duit segitu kan gak kayak sulap ya. Ini semua balik lagi ke soal membangun kebiasaan yang benar dan tentunya disiplin. Dan ini nih, kebiasaan yang paling krusial, yang ngebedain banget, melawan yang namanya inflasi gaya hidup. Kebanyakan orang, kalau gajinya naik, pengeluarannya pasti ikutan naik. Entah itu beli mobil baru, ganti gadget. Nah, Raditya Dika milih jalur yang beda. Saat pendapatannya naik, yang dia naikin itu justru porsi investasinya. Nggak percaya? Dengerin aja pengakuan dia sendiri. Waktu filmnya sukses besar dan dia dapat bonus gede, dia nggak foya-foya. Dia justru investasiin sampai 90% dari pendapatannya di bulan itu. Gila kan? Ini nunjukin level disiplin yang luar biasa buat mentingin masa depan di atas kesenangan sesaat. Selain itu, ada beberapa kebiasaan penting lainnya yang dia pegang teguh. Pertama, mulai aja dulu, sekecil apapun, yang penting konsisten. Kedua, kamu harus tahu persis setiap rupiah yang keluar dari kantongmu. Terus, belilah sesuatu karena fungsinya, bukan buat gengsi. Hindari utang konsumtif sebisa mungkin. Dan yang terakhir, tapi nggak kalah penting, teruslah berinvestasi ke diri sendiri buat naikin potensi penghasilan kamu. Oke, kita udah nabung, udah disiplin, terus duitnya ditaruh di mana? Nah, Raditya Dika pakai strategi yang dia sebut 2 keranjang. Simple tapi efektif banget. Coba bayangin gini, keranjang pertama itu buat dana pengeluaran sehari-hari. Isinya instrumen yang lebih stabil dan risikonya rendah, kayak reksadana pendapatan tetap. Dari sini dia narik 3-4% per tahun. Nah, keranjang kedua itu ibarat mesin pengisinya. Isinya saham-saham yang rajin bagi dividen, yang potensi pertumbuhannya lebih tinggi. Dividen dari mesin inilah yang dipakai buat ngisi ulang keranjang pertama tadi setiap tahun. Simple tapi jenius kan? Oke, dari semua yang udah kita bahas, ini dia poin yang menurut gue paling penting. Puncaknya. Dan ini benar-benar mengubah cara kita melihat uang. Ini adalah gagasan yang kuat banget. Uang itu bukan tujuan akhir. Uang itu cuma representasi atau alat tukar dari nilai yang kita kasih ke orang lain, ke dunia.
Artinya apa? Gini loh, alat paling canggih buat jadi kaya itu bukan reksadana, bukan saham, atau properti. Alat terbaik buat ngebangun kekayaan itu, ya kemampuan diri kamu sendiri buat menghasilkan uang. Jadi kalau kita rangkum, sistemnya tuh kayak gini. Pekerjaan kamu itu adalah mesin utama penghasil uang. Investasi itu adalah alat buat ngubah uang hasil kerja kerasmu jadi waktu luang. Dan ningkatin kemampuan diri atau upskilling itu adalah bahan bakar super yang bikin mesin kamu jalan lebih kencang dan lebih efisien. Nah, setelah dengar semua ini, pertanyaannya sekarang bukan lagi, bisa nggak ya gue? Tapi, oke, langkah pertama gue apa? Apakah mulai ngitung pengeluaran bulanan? Atau langsung buka rekening investasi? Atau mungkin daftar kursus buat nambah skill baru? Pilihannya ada di tangan kamu.